Meskipun di saat panen raya jumlah buah yang ada di pasaran berlimpah atau mengalami peningkatan, tetapi dengan kualitas yang baik, maka kita bisa masuk ke pasar modern seperti supermarket dan yang lain-lain. Dengan demikian, buah yang dihasilkan oleh tanaman kita mendapatkan harga yang lebih bagus atau lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sanitani dan petani jeruk dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Sampai dengan saat ini kita masih bisa ketemu lagi di channel ini untuk selalu membahas tanaman jeruk dan permasalahannya. Sahabat tani semuanya, sudah menjadi kebiasaan atau hukum pasar di tempat kita ya. Apabila ketersediaan barang meningkat, maka akan berpengaruh pada penurunan harga barang itu sendiri. Dan sebaliknya, apabila ketersediaan barang di pasaran berkurang, maka akan terjadi peningkatan atau kenaikan dari harga-harga barang yang ada di pasaran. Begitu juga pada komoditas buah jeruk ya, sahabat tani. Di saat panen raya seperti ini, maka terjadi penurunan harga di pasaran. Sedangkan kita rasakan bersama akhir-akhir ini, pembiayaan di dalam merawat tanaman jeruk mengalami peningkatan akibat dari beberapa bahan yang dibutuhkan untuk merawat tanaman jeruk kita ini mengalami kenaikan, baik itu pupuk maupun pestisida. Untuk mensiasati hal tersebut, sebagai seorang petani, supaya usaha tani kita tidak merugi dan bisa berhasil sesuai dengan harapan, maka ada kiat atau trik tersendiri di dalam mengelola tanaman yang ada di kebun kita, baik dalam pembiayaannya ataupun dalam teknik pembuahannya. Nah, sahabat tani semuanya, pada video kali ini kami akan mencoba membagikan pengalaman yang sudah kami alami selama ini, bagaimana caranya supaya usaha tani kita masih bisa bertahan dan menghasilkan sesuai dengan harapan. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang sudah kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sahabat tani semuanya, ada beberapa cara yang kami lakukan selama ini di dalam menghadapi fenomena pasar seperti yang kami sebutkan di depan tadi, supaya usaha pertanian kita masih bisa bertahan dan menghasilkan sesuai dengan harapan. Untuk yang pertama yaitu dengan cara menekan pembiayaan di dalam merawat tanaman jeruk kita. Dengan pembiayaan yang rendah, diharapkan apabila harga di pasaran jatuh, maka kita tidak terlalu banyak merugi. Dan apabila harga di pasaran masih stabil, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun, di dalam menekan pembiayaan perawatan ini, tentunya kesehatan tanaman dan juga kesuburan tanaman harus juga kita perhatikan atau pertimbangkan ya sahabat tani. Jangan sampai maksud kita untuk menghemat pembiayaan, tapi justru malah tanaman kita menjadi rusak. Kemudian cara yang kami lakukan di dalam menekan pembiayaan kebun ini yaitu dengan cara mengurangi beberapa bahan yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Seperti contoh,
pada penggunaan pupuk kimia. Kita bisa menguranginya dengan memanfaatkan beberapa bahan organik yang mudah dan banyak kita dapatkan di sekitar kita. Seperti contoh, kita bisa membuat jamur jakaba atau PGPR dan juga PSB atau fotosintesis bakteria untuk mengurangi penggunaan dari pupuk kimia. Untuk cara pembuatan baik itu jakaba, PGPR dan PSB, insya Allah lain waktu akan kita buatkan videonya ya. Kemudian cara yang kedua yang kami lakukan yaitu dengan mengatur periode pembuahan. Dengan mengatur periode pembuahan, maka masa panen pada tanaman kita tidak bersamaan dengan yang lain. Dengan demikian, maka kita bisa mendapatkan harga yang lebih bagus. Dan pada umumnya musim panen raya di Pulau Jawa ya sahabat tani, terjadi antara bulan 7 sampai dengan bulan 9. Hal tersebut dipengaruhi akibat dari awal musim hujan di Pulau Jawa khususnya, yang berkisar antara bulan November ataupun bulan Desember. Dan rata-rata lahan jeruk yang ada di Pulau Jawa berada di lahan kering ya sahabat tani, atau lahan yang mengandalkan pengairannya berasal dari air hujan. Dan biasanya tanaman jeruk setelah mendapatkan air dari hujan tersebut 3 minggu sampai dengan 1 bulan selanjutnya akan mengeluarkan tunas-tunas baru yang diikuti oleh munculnya bunga. Dengan pembungaan yang bersamaan atau serentak, maka masa panennya pun akan terjadi secara bersamaan atau istilahnya panen raya. Di saat tanaman kita awal berbuah, usia buah kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan, maka buah yang ada di tanaman kita rontokkan supaya cabang-cabang yang tadinya membawa buah akan muncul tunas-tunas yang baru, dan setelah kurang lebih 3 bulan tunas-tunas tersebut menua dan akan memunculkan bunga, sehingga masa panen pada tanaman kita terjadi tidak bersamaan dengan tempat yang lain. Kemudian cara yang kami lakukan selanjutnya yaitu menjadikan tanaman supaya bisa berbuah terus-menerus atau istilahnya tanaman tanpa putus berbuah. Supaya di saat harga murah kita tetap punya buah, dan di saat harga mengalami kenaikan tanaman kita juga masih bisa menghasilkan buah. Dengan demikian usaha tani kita bisa menghasilkan sesuai yang kita harapkan. Untuk cara supaya menghasilkan tanaman berbuah terus-menerus sebenarnya sudah kami bagikan di video sebelumnya ya sahabat tani. Mungkin secara detail sahabat tani bisa membuka di video yang sudah kami bagikan tersebut. Kemudian cara yang kami lakukan berikutnya yaitu dengan meningkatkan kualitas buah, baik itu ukuran, rasa, dan juga penampilan. Meskipun di saat panen raya jumlah buah yang ada di pasaran berlimpah atau mengalami peningkatan, tetapi dengan kualitas yang baik, maka kita bisa masuk ke pasar modern seperti supermarket dan yang lain-lain. Dengan demikian, buah yang dihasilkan oleh tanaman kita mendapatkan harga yang lebih bagus atau lebih tinggi.
Nah, sahabat tani semuanya, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Dan kami selalu mengajak untuk terus semangat dalam bertani. Mari kita selalu mencoba dan berinovasi supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan apabila kita sudah mendapatkan hal yang baik, maka jangan ragu lagi untuk membagikan pada yang lain. Yakinlah, hal baik yang sudah kita bagikan merupakan sebuah tabungan yang suatu saat akan kembali ke kita lagi. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama ini. Semoga kita semua sehat selalu, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rezekinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sani Tani.